Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa dan pendengar Kiswah TV dan juga Humairah Channel di manapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari studio Kiswah TV. Kita masih bisa bertalabul ilmi walaupun lewat media. Tentunya ini sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita, di mana di usia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita, kita masih bisa untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan bertalabul ilmi. Salawat dan salam tentunya demi keberkahan majelis di pagi hari ini, tak lupa kita haturkan, kita panjatkan kepada Sayyidul Awwalin wal Akhirin Muhammad ibn Abdullah salawatullah wassalamuhu alaihi. Pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas tentang kisah orang yang pertama kali menyesatkan bangsa Arab dari tauhid menjadi syirik. Orang yang pertama mengajak manusia untuk menyembah berhala. Siapakah dia? Bagaimana kisahnya? Dan bagaimana akhir dari kehidupan orang ini? Dan bagaimana pula kemudian bangsa Arab yang tadinya berada di atas agama Ibrahim menjadi sesat dan tersesat. Dan bagaimana pula kemudian bangsa Arab kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kita akan ceritakan, terangkan, dan kita jelaskan 1 jam ke depan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para nabi yang cukup banyak. Bahkan dalam hadis Abi Dzar Al-Ghifari yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, ketika bertanya kepada Rasul tentang jumlah para nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab 120. Ada yang mengatakan 124 para nabi, dengan jumlah Rasul 315. Semua para nabi dan Rasul sebanyak itu, baik yang kita kenal namanya seperti tercantum dalam Al-Quran 25 nabi dan Rasul, yang 18 tercantum dalam surah Al-An'am, dan yang lainnya tersebar di beberapa ayat dalam beberapa surat, ataupun yang tidak kita kenal namanya, tapi kita wajib mengimani keberadaan mereka. Semua utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mendakwahkan tauhid, dan itu disyaratkan dalam Al-Quranul Karim. Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan tidaklah kami utus pada tiap-tiap umat ini, dan tidaklah kami utus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul, seorang nabi ataupun rasul, di mana mereka ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala an i'budullaha, untuk menyuruh manusia dalam rangka beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dan mengesahkan Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu bahwa ada seorang nabi dan rasul yang digelari dengan Abu Tauhid,
bapaknya tauhid, atau juga dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dialah Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam. Dialah yang menanamkan agama tauhid di Jazirah Arab. Walaupun Ibrahim berasal dari Irak, kemudian hijrah ke Syam, ke Palestina khususnya, bahkan sempat juga hijrah ke Mesir, tetapi Ibrahim pun sampai ke Jazirah Arab, bahkan meletakkan putranya Ismail alaihi salatu wassalam di Jazirah Arab, bahkan sampai menikah dengan salah satu wanita dari suku Jurhum Yaman, dan salah satu keturunannya adalah pemimpin para nabi dan rasul, Sayyidul Awwalin wal Akhirin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah itu awal kenapa kemudian Arab itu beragama Hanifiyah Samha, beragama yang lurus dan mentauhidkan Allah, karena asar daripada dakwah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan sejarah tentang Ibrahim di negeri Arab ma'ruf. Bahkan dialah yang membangun Ka'bah Baitullah Al-Haram. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim membangun bangunan Ka'bah dan juga putranya Ismail, kemudian memerintahkan manusia atas perintah Allah untuk haji ke tempat ini dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika itu menyebarlah dakwah tauhid di Jazirah Arab dari zaman ke zaman, dari sejak Ibrahim alaihi salatu wassalam, kemudian wafatnya Ibrahim dilangsungkan oleh Ismail alaihi salatu wassalam, kemudian juga terus tasalsul dakwah tauhid sampai berkembang di Jazirah Arab, sampai pada akhirnya muncul seorang laki-laki yang merubah seluruh tatanan tauhid, seluruh upaya Ibrahim yang sudah mentauhidkan Jazirah Arab. Siapa dia? Dialah Amr ibn Luhai al-Khuzai. Saya ulangi, Amr ibn Luhai al-Khuzai, dari kabilah Khuza'ah. Karena dulu Arab itu dikuasai Jurhum, kemudian Jurhum dikalahkan oleh Khuza'ah, akhirnya kemudian Khuza'ah menguasai negeri Arab. Lah di antara tokoh dari kabilah Khuza'ah adalah Amr ibn Luhai al-Khuzai. Dia dikenal sebagai Sayyidu Makkah, pemimpinnya orang Mekah. Bahkan bukan hanya Sayyidu Makkah, bahkan Sadatun min Sadatil Arab, satu di antara pembesar dari pembesar Arab, sangat disegani, sangat dimuliakan dan dihormati karena akhlaknya, kedermawanannya, kebaikannya, dan juga haibahnya, pamornya yang luar biasa, sehingga banyak bangsa Arab itu sangat mengagungkan Amr ibn Luhai al-Khuzai ini. Lah ketika Amr ibn Luhai al-Khuzai ini melakukan safar dari negeri Arab menuju Syam, dan Syam kala itu dikenal sebagai Ardul Anbiya'i wal Mursalin, negerinya para nabi dan rasul, maka Amr ibn Luhai ini berangkat ke Syam. Rupanya di Syam dia mendapatkan satu perkampungan, semuanya menyembah berhala. Akhirnya kemudian Amr ibn Luhai ini menganggap bahwa jangan-jangan ini agama yang benar, karena Syam dikenal dengan bumi para nabi dan rasul. Ketika kemudian terjadi dialog antara Amr bin Luhai dan juga para penyembah berhala itu, maka para penyembah berhala itu beralasan bahwa ini Tuhan-Tuhan kami, dengan inilah kami meminta hujan, meminta rizki, meminta kebutuhan kami, dan begitu seterusnya. Terpengaruhlah Amr bin Luhai, akhirnya kemudian meminta satu patung untuk dibawa ke Arab. Dan yang pertama kali patung yang dibawa ke Arab namanya Hubal. Inilah patung pertama yang dibawa oleh Amr ibn Luhai dari Syam menuju Jazirah Arab, kemudian diletakkan di dalam Ka'bah. Kemudian menyuruh manusia untuk menyembah Hubal. Makanya Abi Sufyan ketika berperang melawan Nabi SAW,
dengan pasukan Quraisy-nya. Dia berteriak di hadapan kaum muslimin dan mengatakan a'lal Hubal. A'lal Hubal. Hubal adalah Tuhan yang paling tinggi. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan jawaban di hadapan para sahabat, Allahu a'la wa ajal. Tidak, Allah yang lebih tinggi dan lebih mulia dibandingkan Hubal. Artinya bahwa patung Hubal itu yang dibawa oleh Amr ibn Luhai itu sangat diagungkan. Bahkan kalau Anda mengingat tentang kisah daripada kakek buyut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib, ketika Abdul Muttalib menemukan air Zam-Zam dalam mimpinya, kemudian digali betul mendapatkan air Zam-Zam, maka Abdul Muttalib ini karena kekhawatiran bahwa sepeninggal dia akan terjadi perang antar kabilah karena memperebutkan sumur Zam-Zam, maka Abdul Muttalib kemudian bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia memiliki 10 anak laki-laki maka akan disembelih salah satunya untuk mendekatkan diri kononnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan betul. Abdul Muttalib melahirkan 10 anak. Lah salah satunya adalah ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah. Ketika melahirkan 10 anak, lupalah Abdul Muttalib dengan nazarnya. Kalau dia punya anak 10 akan disembelih salah satunya. Sampai akhirnya ketika anak-anaknya sudah remaja dan sudah dewasa, diingatkan tentang nazarnya. Maka Abdul Muttalib pun akhirnya ingat dengan nazarnya, kemudian mengqur'ah seluruh anak-anaknya siapa yang berhak untuk disembelih. Rupanya qur'ahnya itu jatuh kepada ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah. Lah karena Abdullah adalah anak Abdul Muttalib yang sangat disukai orang-orang Quraisy dan juga dicintai Abdul Muttalib, maka akhirnya kemudian orang-orang pun melarang untuk menyembelih Abdul Muttalib karena itu akan menjadi sebuah sunan, sebuah contoh yang buruk nanti kalau ada orang-orang Quraisy yang punya anak laki-laki 10 disembelih karena dia adalah pemimpin Arab masalahnya. Jangan membuat contoh seperti itu. Maka orang-orang Quraisy meminta sebaiknya datanglah ke Tuhan-Tuhan kita. Bertanyalah ke penjaganya, ke dukunnya, ke paranormalnya. Akhirnya kemudian Abdul Muttalib pun datang ke patung Hubal. Kemudian mengadukan urusannya. Bahwa orang Quraisy telah melarang begini-begini, apa yang harus dilakukannya. Dan kisah ini akhirnya berakhir dengan mendapatkan solusi dari seorang dukun agar kemudian dibuat semacam qur'ah antara menyembelih 10 ekor unta ataukah menyembelih Abdullah. Setiap kemudian terjadi qur'ah, undian yang keluar nama Abdullah, maka akhirnya ditambah lagi 10 ekor unta, tapi keluar lagi Abdullah, ditambah lagi 10 ekor unta, keluar lagi Abdullah, sampai ketika genap 100 ekor unta, barulah qur'ah kemudian yang keluar unta dan tidak menyembelih Abdullah. Dari sini maka genaplah 100 ekor unta untuk menembus penyembelihan Abdullah. Makanya Nabi SAW disebut anak dari 2 manusia yang akan disembelih. Pertama ayahnya Abdullah dan yang kedua kakek buyutnya Ismail alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin, kembali ke kisah bagaimana Abdul Muttalib sangat mengagungkan Hubal. Dan begitulah orang-orang Quraisy. Karena memang Hubal ini patung pertama yang dibawa oleh Amr ibn Luhai dari Syam kemudian diletakkan di dalam Ka'bah. Makanya para ulama ketika membahas tentang patung Hubal, mereka mengatakan huwa ahadul ma'budat ladai al-arabi al-qudama qabla al-islam wa kana sanamun liqabilati kinanati wa abadathu quraisyun kadzalika likaunihi min kinana wa huwa sanamun ala syakli insanin wa lahu dira'un maqsuratun qama al-arab bi ilhaqi dhira'i min dhahabin badala minha wa kana mawjudan dakhil al-Ka'bati. Jadi Hubal itu salah satu sesembahan yang disembah orang Arab terdahulu sebelum Islam.
dan dia adalah berhala bagi kabilah Kinana, dan orang-orang Quraisy menyembahnya. Dan Hubal itu patung berbentuk manusia, tetapi salah satu tangannya terputus, tangan kanannya itu terputus. Kemudian Arab menggantikan tangan kanannya dengan tangan dari emas. Kemudian mereka pun menyembahnya. Hampir semua orang-orang Quraisy menyembah Hubal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah dari sinilah berkembanglah berhala-berhala di jazirah Arab. Di sana ada berhala yang ma'ruf. Namanya Lata, Uzza dan Manat. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Najm, "Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra." Bagaimana pendapat kalian tentang Lata, kemudian Uzza, dan yang ketiganya Manat? Jadi inilah patung-patung yang masyhur yang ada di negeri Arab ketika itu. Dimulai daripada Hubal, kemudian di sana ada Lata, ada Uzza, ada Manat. Baik, sedikit saya terangkan tentang berhala-berhala ini. Yang pertama yang sangat masyhur juga diantaranya selain daripada Hubal adalah Lata. Lata ini memiliki dua qiraah. Ada yang mensukun ta, Lat. Ada juga yang mentasdid ta, Lata. Ya. Tentu dengan dua qiraah ini akan mempengaruhi arti. Kalau dimaksud Lata menggunakan tasdid, maka Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan siapa Lata itu, maka beliau mengatakan bahwa Lata itu dulunya ada seorang laki-laki dari Ahlul Badiyah. Kemudian dia orang yang sangat dermawan. Jadi yalutus sawik. Dia suka membuat adonan roti. Apabila datang musim haji, maka setiap orang yang lewat di jalan dia, maka dia akan berikan makanan itu kepada orang yang datang untuk haji. Dan itulah yang dilakukan orang ini setiap musim haji, sehingga manusia mengenal dan sangat mengagungkannya karena kedermawanannya. Akhirnya kemudian orang-orang pun menyebutnya dengan Lata, karena yalutus sawik. Dia suka mengadon roti. Namanya wallahu alam, tetapi karena dari mengadon roti itulah kemudian rotinya dibagi-bagikan kepada jemaah haji, maka orang-orang menyebutnya sebagai Lata. Ya, jadi sejarah Lata itu dulunya orang baik, orang yang sangat dermawan, orang yang suka ngasih makan jemaah haji. Kemudian ketika meninggal dunia, maka dibentuklah berhala yang kemudian orang-orang memanggilnya sebagai Lata. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian patung Lata ini dihancurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengutus beberapa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi Fathu Makkah. Nanti saya akan jelaskan siapa-siapa sahabat yang diutus menghancurkan berhala-berhala itu. Tapi yang jelas bahwa orang-orang musyrik Arab itu kan meyakini bahwa berhala-berhala mereka adalah banatullah, anak-anak perempuan Allah Azza wa Jalla. Sama dengan keyakinan orang-orang Yahudi yang mengatakan Uzair itu putra Allah. Sama dengan orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Al-Masih Isa bin Maryam itu adalah putra Allah. Maka orang-orang musyrik pun sama. Mereka mengatakan bahwa patung-patung itu adalah anak perempuan Allah. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalatil yahud Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru qatalahumullahu anna yufakun. Berkata orang-orang Yahudi, Uzair itu anak Allah. Berkata orang-orang Nasrani, Isa itu anak Allah. Maka ucapan mereka menyerupai ucapan orang-orang kafir. Maksudnya orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan Lata, Uzza, Manat dan Hubal itu adalah anak-anak perempuan Allah. Ta'ala Allah amma yaqul. Maha suci Allah, maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka dustakan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika
Kemudian di sana juga ada Lata, ada Uzza. Ya. Dan Uzza juga diyakini sebagai anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan Uzza itu bentuk, kalau tadi Lata itu dibentuk patung, ya. Patung orang yang baik, orang yang saleh. Tapi kalau Uzza itu dibentuk menyerupai pohon. Ya, jadi ada 3 pohon yang sangat diagungkan oleh penduduk Arab kala itu, terutama oleh Banu Ghatafan dan juga kabilah-kabilah yang lainnya sangat mengagungkan Uzza ini. Bahkan mereka mengatakan lana Uzza la Uzza lakum. Seperti yang dikatakan oleh Abu Sufyan sebelum masuk Islam, dia mengatakan lana al-Uzza wa la Uzza lakum. Kami memiliki Uzza dan kalian tidak punya Uzza. Maka Nabi SAW menjawab, Allahu maulana la maula lakum. Allah lah pelindung kami dan kalian tidak punya pelindung. Jadi Uzza juga sangat disembah dan diagungkan oleh orang-orang Quraisy. Mereka datang kepada Uzza ini meminta sesuatu, dan mereka sangat meyakini bahwa yang mendatangkan manfaat dan yang bisa mencegah madarat itu adalah patung Uzza. Dan konon bahwa di balik pohon-pohon berbentuk patung Uzza ini ada nenek-nenek tukang sihir yang biasanya kemudian dia yang suka mengabulkan orang-orang yang datang ke pohon itu. Makanya kenapa orang-orang musyrik Arab sangat terkait hati mereka dengan Uzza ini, sesembahan yang berbentuk pohon itu. Terbukti ketika perang Hunain. Jadi sebagian para sahabat yang hudatsa'u ahdi bi Islam, maksudnya orang yang baru masuk Islam, terlibat dalam perang Hunain. Kemudian Nabi SAW membawa pasukan di tengah jalan. Para sahabat yang baru masuk Islam ini melintasi satu pohon, yang kemudian pohon itu mengingatkan memori mereka di masa jahiliyah bahwa mereka suka tabarruk, meminta berkah kepada pohon. Akhirnya kemudian mereka datang kepada Rasul dan mengatakan, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Ya Rasul, jadikan untuk kami gantungan-gantungan pedang, supaya pedang kami ini sebelum berperang kita letakkan di pohon itu, supaya mendapatkan berkah dan mendapatkan kemenangan. Artinya bahwa mereka teringat dengan Uzza. Karena Uzza itu kan patung berbentuk pohon. Ya sama mungkin di zaman kita dulu ada pohon-pohon beringin yang sangat angker kalau di desa-desa. Saya masih ingat dulu waktu desa-desa itu ada beberapa tempat-tempat pohon beringin itu yang kemudian banyak sesajennya. Macam-macam sesajen di situ. Dikasih nasi, dikasih ikan teri, dikasih telur, macam-macam di situ sesajennya itu. Itu yang makan itu orang di balik pohon sebenarnya, bukan pohonnya. Ya. Tetapi orang-orang dulu kita masih lihat, masih banyak orang yang kemudian mengagungkan pohon. Ya, karena Nabi SAW yang mengatakan bahwa akan terulang kesyirikan ini di akhir zaman. Jadi orang-orang Arab ini sangat mengagungkan Uzza. Makanya sahabat yang sudah masuk Islam saja masih terpengaruh. Ya, karena imannya belum kokoh, tauhidnya belum kokoh, sehingga mereka mengatakan, Rasul, jadikan gantungan pedang untuk kami sebagaimana mereka orang-orang musyrik memiliki gantungan pedang di pohon-pohon mereka yang sangat diberkahi. Maka Nabi SAW marah, kemudian bertakbir, Allahu Akbar, kultum kama qalat Banu Israel li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Apa-apaan kalian? Allahu Akbar, kata Rasulullah. Ucapan kalian seperti Bani Israel yang mengatakan kepada Musa, jadikan untuk kami sesembahan seperti mereka. Jangan sesembahan yang selalu kami sembah di sini. Karena ketika Bani Israel ini diselamatkan oleh Musa dari kejaran Fir'aun dan mereka menyaksikan bagaimana Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah itu, akhirnya kemudian mereka pun selamat. Ketika mereka baru saja diselamatkan, kemudian lewat di sebuah perkampungan ada orang yang nyembah patung sapi, anak sapi. Ya, jadi ada orang-orang yang menyembah patung anak sapi. Subhanallah. Orang-orang yang mengagungkan sapi ini dari dulu sampai hari ini masih ada. Terutama di daerah India, ya, wallahu a'lam, saya pernah terbaca di sana itu ada sebagian orang itu masih mengagungkan sapi. Alasannya karena sapi itu banyak berjasa kepada kita. Coba bayangkan, ibu kita menyusui 2 tahun, sapi menyusui kita ini bertahun-tahun kan gitu. Bahkan ada yang tidak disusui ibunya, disusui sapi saja dia. Ya, sampai besar pun masih minum susu sapi. Sampai dah tua pun masih menyusui susu sapi. Jadi mereka menganggap bahwa sapi lebih mulia dibandingkan ibunya. Ibu kita nyusui 2 tahun saja, sapi bertahun-tahun sampai tua pula dia.
Ya, jadi sangat mengagungkan sapi. Nah, Bani Israel juga sama mengagungkan sapi. Akhirnya kemudian ketika ada satu kampung mereka menyembah berhala sapi, mereka mengatakan kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikanlah sesembahan untuk kami sebagaimana mereka punya sembahan. Jadikan patung sapi untuk kami sebagaimana mereka punya patung sapi. Makanya ketika Samiri menyesatkan Bani Israel ketika Nabi Musa 40 hari mendapatkan mandat Taurat, yang dibuat oleh Samiri apa? Patung anak sapi. Ya. Itu pula kemudian Bani Israel tersesat gara-gara patung anak sapinya Samiri. Artinya bahwa sesembahan di Bani Israel itu luar biasa. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan, kalian persis seperti Bani Israel. Baru mendapatkan hidayah tauhid, mau sesat pula kalian. Karena mereka kan baru diselamatkan, baru selamat. Tahu-tahu kalian melakukan kesyirikan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan, "Qultum kama qalat Banu Israil li Musa." Ucapan kalian persis seperti ucapan Bani Israel terhadap Nabi Musa alaihi salatu wassalam, "Ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Artinya bahwa orang-orang Arab yang sudah masuk Islam saja, yang kurang kuat tauhidnya, masih terkenang dengan sesembahan mereka terhadap Uzza, terhadap pohon-pohon yang sangat diagungkan. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di sana ada Manat. Yang di sana ada Latta, ada Uzza, kemudian ada Manat. Manat pun termasuk sesembahan yang paling lama, lebih lama lagi Manat ini karena disembah oleh dua kabilah di Madinah namanya Khazraj dan Aus. Jadi di Mekah juga orang-orang yang berhala, di Madinah juga orang-orang yang berhala sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang sangat dikenal di Madinah itu, ya, kala itu Yathrib adalah patung Manat. Manat inilah yang kemudian disembah oleh orang-orang Aus dan Khazraj, yang belakangan kan dua kabilah ini jadi pelindung Rasul yang disebut dengan Ansor. Tapi sebelum mereka jadi Ansor, jadi orang-orang yang masuk ke dalam Islam, maka orang-orang Khazraj dan Aus di Madinah ini datang kepada patung Lata, mereka menyembelih sembelihan di situ, mereka memberikan hadiah di situ, dan begitu seterusnya. Makanya kalau kita lihat nama-nama orang-orang Arab itu, selalunya mereka membuat nama-nama itu menggunakan nisbat kepada berhala mereka. Contoh saja nama Abu Lahab. Abu Lahab itu namanya Abdul Uzza. Ya. Abu Lahab itu kan kunyah, lakob, gelar. Nama aslinya Abdul Uzza. Diambil dari patung Uzza. Ada apa namanya? Manat, Abdu Manat. Ya. Jadi orang-orang Arab ataupun sesembahan sebelum daripada itu yang jauh lebih lama adalah sembahan di zaman kaum Nuh, seperti Wad, Yagus, Ya'uq, Nasr. Makanya ada di Arab itu juga namanya Abdul Wud, diambil dari kata-kata Wad. Ya, jadi dari sini menunjukkan bahwa ada pengaruh-pengaruh. Karena ketika kemudian telah tersebar para penyembah berhala di negeri Arab oleh seorang laki-laki namanya Amr ibn Luhai, jin itu datang. Kemudian mengilhamkan dalam mimpinya Amr ibn Luhai untuk berangkat ke Jeddah. Berangkatlah Amr bin Luhai ke Jeddah. Ya. Kemudian diilhamkan bahwa patung-patungnya yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yang Allah firmankan, la tadarunna wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jadi 5 berhala yang pernah disembah oleh kaum Nuh alaihi salatu wassalam ketika terjadi tufan, terjadi banjir bandang dan juga tsunami yang sangat besar, itu patung-patung itu terhempas sampai akhirnya terkubur di Jeddah. Jadi akhirnya Amr bin Luhai datangi jin, datangi syaitan, kemudian dimimpikan bahwa patung-patung yang sangat bersejarah itu terkubur di Jeddah. Maka berangkatlah Amr ibn Luhai, kemudian menggali situs-situs 5 berhala tertua di Jeddah. Akhirnya ditemukanlah patung-patung itu. Patung-patung yang pernah disembah di zaman di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ada Wad, ada Yaghus, ada Ya'uq, ada Nasr, itu kan 5 berhala ini. Sampai akhirnya ketika musim haji, maka Amr ibn Luhai pun membagi-bagikan patung-patung ini kepada jemaah haji. Jadi Amr bin Luhai membagi-bagikan patung-patung kepada jemaah haji. Akhirnya tersebarlah patung-patung itu. Kemudian ada yang mengatakan bahwa Wad dibawa oleh kabilah Kalbin. Kemudian juga Kalbin itu di daerah Syam sana, di Irak.
kemudian Suwa akhirnya dibawa oleh jemaah haji, dibawa pulang, akhirnya kemudian diletakkan di kabilah Hudel, ya, di Ardul Hijaz. Kemudian juga Yagus akhirnya dibawa oleh kabilah Bani Ghutaid dari kabilah Bani Murad, kemudian diletakkan di Yaman, di negeri Sabah gitu ya. Kemudian Ya'uq diberikan kepada jemaah haji, kemudian dibawa, akhirnya diletakkan di kabilah Hamadan, ya, masih di negeri Yaman gitu ya. Ya, kemudian juga Nasr dibawa kepada Himyar, masih di negeri Yaman, di negeri Himyar. Artinya dengan kelakuan Amr ibn Luhai ini menyebarkan kesyirikan berhasil. Ya, berhasil karena membagi-bagikan patung itu kepada jemaah haji, akhirnya tersebarlah kesyirikan bukan hanya di Mekah, di Madinah, sampai ke negeri Arab, ke negeri Yaman. Maka berhasillah dia menyesatkan seluruh bangsa Arab. Makanya kenapa Nabi SAW bersabda tentang Amr ibn Luhai ini, Ra'aitu Amr ibn Luhair yajurru qusbahu finnari kana awwala man sayyaba sawaib. Apa kata Rasulullah? Aku melihat Amr ibn Luhai Al-Khuzai terburai ususnya di neraka karena dialah orang yang pertama kali menghitamkan ajaran tauhid. Dalam riwayat, awal man ghayyara dina Ibrahim, orang yang pertama kali merubah agama Ibrahim adalah Amr ibn Luhai, yang tadinya Arab itu beragama tauhid Hanifiyah, lurus mentauhidkan Allah Azza wa Jal, tiba-tiba dirubah secara total oleh Amr ibn Luhai sehingga tidak ada di negeri Arab kecuali mereka menjadi para penyembah berhala. Patung berserakan di mana-mana. Sampai-sampai ketika Khalid ibn Walid diutus untuk menghancurkan patung di sekitar Ka'bah saja, jumlahnya 350 patung lebih. Itu yang bertengger di sekitar Ka'bah. Sampai-sampai ada sebagian para sahabat yang sudah masuk Islam ingin tawaf, merasa risih dengan patung-patung itu. Dan mengatakan, ya Rasul, bukan kami tidak mau tawaf di Ka'bah itu. Masalahnya banyak berhala di situ. Akhirnya kemudian Allah turunkan, fala junaha alaikum an yattawafa bihima. Tidak mengapa engkau tawaf di situ, tapi jangan tawaf kepada berhala, tapi tawaflah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa menyebarnya kesyirikan, penyembahan berhala itu dilakukan yang pertama kali oleh Amr ibn Amir ibn Luhai Al-Khuzai. Dialah tokoh sentral yang merubah agama Ibrahim di Jazirah Arab. Akhirnya ketika Amr ibn Luhai meninggal dunia, kemudian dakwah kesyirikannya berhasil menyebar di Jazirah Arab, sampailah datang Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Sampai datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dalam kondisi Arab itu gelap, menyembah berhala. Rasul hendak mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Itu bukan perkara mudah seperti membalik telapak tangan. Merubah sebuah kaum yang hampir secara mayoritas itu, mereka sudah meninggalkan agama Ibrahim. Mereka sudah beralih kepada menyembah berhala. Sehingga Nabi SAW harus berhadapan dengan manusia-manusia yang mereka dikuasai iblis dan syaitan. Makanya wajar dalam dakwahnya Rasul itu ditantang habis-habisan, ya, diintimidasi, bahkan diancam akan dilakukan pembunuhan. Begitu seterusnya. Ya. Tapi dengan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi SAW dan kesabaran dalam berdakwah, maka lambat laun akhirnya Nabi SAW berhasil menyebarkan dakwah tauhid secara pelan-pelan. Dan berhasil selama 23 tahun Rasul berdakwah, akhirnya negeri yang tadinya penuh dengan kesyirikan beralih dengan menjadi negeri yang penuh dengan tauhid, mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika terjadi Fathu Mekah, maka Nabi SAW akhirnya mengutus Khalid ibn Walid untuk menghancurkan patung Uzza. Yang selama ini Uzza diagungkan orang-orang Quraisy, dihancurkan di tangan Khalid ibn Walid. Kemudian juga Nabi SAW mengutus Sa'ad ibn Zaid, ya, untuk menghancurkan patung Manat. Patung yang disembah oleh orang-orang Khazraj dan Aus dan juga orang-orang Madinah secara umum, dihancurkan oleh Sa'ad ibn Zaid. Dan juga
Nabi SAW mengutus Amr ibn As untuk menghancurkan patung Suwa dan juga mengutus banyak para sahabat. Akhirnya tumbanglah patung-patung di negeri Arab ini sehingga Allah katakan Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran, hancurlah kebatilan. Artinya bahwa dengan kedatangan Nabi SAW membawa cahaya tauhid dan padamlah cahaya kesyirikan sehingga lambat laun mulai dari Madinah, kemudian Mekah, kemudian menyebar ke Yaman sampai akhirnya di zaman Khulafaur Rasyidin sampai ke Syam, sampai ke Afrika, sampai ke belahan dunia. Akhirnya tauhid pun menyebar dan sesembahan berhala semakin padam, semakin padam. Akan tetapi dengan berlalunya masa, waktu dari zaman ke zaman, maka sesembahan berhala ini akan kembali lagi sebagaimana sabda Nabi SAW bahwa tidak mungkin tegak hari kiamat sampai umatku kembali seperti orang-orang musyrik menyembah berhala. Padahal secara logika, kalau seandainya seseorang itu berpikir kepada orang yang menyembah berhala itu, berhala itu tidak mungkin mendatangkan manfaat dan madarat. Saya contohkan, walaupun cerita ini lemah ya. Sekali lagi jangan dijadikan sandaran cerita ini, karena cerita ini sudah terlampau menyebar di masyarakat, tetapi secara sanad ini lemah. Tapi karena masyhur ceritanya dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi Umar bin Khattab suatu ketika mengadakan safar. Kemudian lupa untuk membawa berhalanya karena orang-orang Arab itu suka membawa berhala. Bahkan saat peperangan pun mereka membawa berhala. Contohnya ketika perang Badar umpamanya atau perang-perang yang lainnya, Abu Sufyan itu membawa Uzza. Ya, Uzza dibawa. Makanya kemudian Abu Sufyan lantang ketika dalam peperangan, lanal Uzza la Uzza lakum. Kami punya Uzza, kalian tidak punya Uzza. Jadi mereka kemana-mana berhala karena mereka meyakini dengan berhala itu akan mendapatkan kemenangan. Ya, jadi dan berhala mereka macam-macam, mulai dari yang besar sekali, kemudian yang besar saja, kemudian yang sedang, yang kecil sampai yang kecil nonet bahasa kitanya ya. Itu juga dibawa gitu berhala itu untuk safar. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akhirnya lupa tidak membawa berhalanya untuk melakukan safar. Ketika dia sudah rindu untuk menyembah berhala, rupanya dilihatnya lupa dia tidak membawa berhala. Akhirnya Umar pun bingung, kalau mau pulang terlalu jauh gitu ya, mau lanjut pun nggak enak karena nggak bawa Tuhan. Akhirnya kemudian dia membuat berhala dari sawit. Jadi kurma yang dihancurkan, kemudian dibuat roti, dibuat adonan, kemudian akhirnya dikepal-kepal jadilah sebuah berhala. Maka Umar pun menyembahnya. Tapi Allah takdirkan Umar lapar. Ketika dia melihat makanan sudah habis dibuat berhala. Dia bingung. Kalau seandainya saya makan Tuhan ini, tentu apa kata orang Umar makan Tuhan. Tapi kalau saya tidak makan, saya tidak mungkin karena saya akan lapar. Tapi akhirnya Umar pun sedikit demi sedikit mengambil tangannya, mengambil kakinya, mengambil badannya, terakhir mengambil kepalanya, maka habislah Tuhan Umar dimakan Umar. Lah, Umar ketika kemudian mendapatkan hidayah Allah Azza wa Jalla, dia selalu tertawa kalau terkadang cerita ini. Nggak masuk di akal, masa Tuhan dimakan? Ya. Atau kisah yang sahih kalau tadi kisah yang lemah ya, tapi ada kisah yang sahih dari Mu'adz bin Jamuh. Jadi ada sahabat namanya Amr ibn Jamuh. Amr ibn Jamuh ini ketika datang utusan Nabi SAW, Mus'ab ibn Umair, untuk berdakwah di kota Yathrib, banyak orang yang masuk Islam. Ya, salah satunya putra-putranya Amr ibn Jamuh itu masuk Islam. Ya, di antaranya Mu'adz ibn Jamuh karena berkawan dengan Mu'adz bin Jabal. Lah, tetapi ayahnya belum masuk Islam, Amr bin Jamuh ini. Lah, Amr bin Jamuh ini punya berhala yang sangat besar diletakkan di kamarnya dan selalu dibersihkannya, selalu dimuliakan, dihargai dan begitu seterusnya. Jadi ketika Amr ibn Jamuh ini keluar, putranya namanya Mu'adz ibn Jamuh ini sudah berusaha untuk mendakwahkan bapaknya tapi juga tidak kunjung mendapatkan hidayah Islam. Akhirnya dia bersiasat, diambilnya patung bapaknya dari kamar itu. Kemudian dibawa ke belakang, disungsapkan kepalanya, di bawah kakinya di atas diletakkan di tempat pembuangan kotoran. Ketika ayahnya datang, kemudian masuk ke kamarnya dan hendak menyembahnya, kaget karena patungnya hilang. Tuhannya hilang. Akhirnya kemudian dicari-cari, rupanya Tuhannya ada di belakang rumah sedang nyungsep kepala di bawah, kaki di atas. Maka dia pun marah, kemudian diambilnya patung ini, dibersihkan lagi, dikasih wangi-wangian lagi, kemudian diletakkan lagi di kamarnya, kemudian disembah lagi. Besoknya dilakukan hal yang sama oleh Mu'adz bin Jamuh.
ambil lagi, dimasukkan lagi ke dalam kotoran, kemudian dibersihkan lagi sampai akhirnya emosi bapaknya dan mengatakan, kalau engkau Tuhan, kau bisa menjaga dirimu, kenapa aku pula yang menjagamu? Akhirnya dia ikatkan pedang di tangannya dan mengatakan, hei Tuhan, kalau seandainya engkau Tuhan, siapapun yang menjagamu, maka tebaslah dengan pedang ini. Akhirnya kemudian diikatkan pedang di tangan berhala itu. Tapi yang namanya berhala, bergerak pun tidak, bicara pun tidak, mendengar, melihat pun tidak. Maka oleh anaknya malah kemudian diambil lagi, kemudian dibuang lagi di belakang rumah. Yang lebih parah lagi, diikatkan bangkai di badan patung itu. Setelah kemudian Amr ibn Jamuh mengetahui bahwa berhalanya tidak bisa apapun, bahkan dihinakan dengan cara diletakkan bangkai di badannya, pun dia tidak bisa bergerak, tidak bisa menolong dirinya, tidak bisa melindungi dirinya, bagaimana akan melindungi orang lain? Dari situ dia sadar bahwa berhala itu tidak mendatangkan manfaat dan juga tidak mencegah madarat. Dari situ hidayah masuk ke hati Amr ibn Jamuh, akhirnya dapat hidayah Islam. Ya. Jadi dari kisah-kisah ini sebenarnya kita bisa melihat bahwa berhala itu tidak mendatangkan apapun kecuali kemadaratan, karena di balik berhala itu ada syaitan, ada jin. Makanya Allah mengatakan dalam suratul jin, wa inna minal dan dari kalangan manusia itu ada yang ya'udzuna birijalin minal jinni. Wa inna rijalan minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Dan ada orang-orang dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada jin, dan jin itu menambahkan kepada kekufuran. Jadi di belakang berhala itu syaitan yang hendak menyesatkan anak Adam supaya menjadi para penyembah berhala. Oleh karena itulah maka hindari kesyirikan. Jangan percaya kepada berhala, jangan datang ke dukun-dukun, jangan datang ke paranormal, yakin dengan tangkal dan jimat, itu semua dusta. Kita ini punya Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah sesuatu kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta kepada Allah, kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator, falyatafaddal mashkura. Jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi kali ini, dan kami berikan kesempatan bagi pemirsa di rumah ataupun dari pemirsa Humairah Channel yang mungkin ingin bergabung secara interaktif. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0812 6873 3202, dan kita bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk di redaksi Kiswah TV. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah hitamnya Hajar Aswad ada keterkaitannya dengan banyaknya orang di Jazirah Arab yang menyembah berhala, Ustaz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah. Bicara tentang Hajar Aswad. Hajar Aswad itu dulu tidak aswad, artinya aswad itu hitam. Hajar itu batu, aswad itu hitam. Batu itu dulu tidak hitam. Batu itu sangat putih sekali, karena ini bukan batu dunia tapi batu sorga. Jadi Hajar Aswad itu berasal dari sorga yang diturunkan Allah ke bumi. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwa Hajar Aswad itu minal jannah. Dulunya putih, kemudian sawwadathu an-nasu, manusia menghitamkan batu itu karena kemaksiatan mereka. Jadi batu ini tadinya putih, kemudian sedikit demi sedikit jadi hitam, jadi hitam, jadi hitam, dan sekarang hitam sekali, maka disebut aswad. Yang menggunakan ism tafdil, saking hitamnya disebut aswad. Ya, hajar yang sangat pekat hitamnya. Dan yang menjadikan hitamnya Hajar Aswad itu karena maksiat, karena kesyirikan yang dilakukan oleh manusia sehingga menghitamkan batu itu. Ya, karena setiap maksiat itu menghitamkan. Ada sebuah hadis yang mengatakan apabila seseorang melakukan maksiat, maka Allah letakkan satu titik hitam di hatinya. Kalau 2 kali maksiat, 2 kali titik hitam. 3 kali maksiat, 3 kali titik hitam. 100 maksiat, 100 kali titik hitam. Sampai akhirnya hati ketika sudah hitam semuanya, maka akan dikuasakan ran. Kalla bal rana ala qulubihim. Kalau sudah hitam hatinya, akan datang penyakit ran. Kemudian orang ini akan susah dapat hidayah.
Maka batu itu juga sama, yang tadinya putih jadi hitam karena maksiat anak Adam, terutama kesyirikan, karena tidak ada maksiat yang lebih besar dibandingkan kesyirikan. Apakah ada hubung kait Hajar Aswad menjadi hitam karena kisah Amr ibn Luhai? Bisa saja. Karena bagaimanapun Arab ini awalnya ditemukan batu yang sangat putih oleh Ismail alaihi salatu wassalam untuk sebagai pelengkap pembangunan Ka'bah. Tidak tahu kalau itu adalah Hajar Aswad. Tapi kemudian akhirnya menghitam. Ketika Amr ibn Luhai menyebarkan dakwah kesyirikan, mulailah batu itu menghitam. Apalagi zaman kesyirikan itu terlampau lama. Dari zaman Amr ibn Luhai sampai diutusnya Rasul terlampau lama. Orang itu menyembah berhala, sampai satu Arab menyembah berhala, dan hanya bisa dihitung dengan jari orang yang masih terpengaruh dengan agama Ibrahim. Ataupun orang-orang Syam yang masih berada di atas orang-orang yang terpengaruh dengan agama yang di Syam, orang Nasrani terhadap Isa bin Maryam yang ada di Arab seperti Waraqah ibn Naufal umpamanya. Itu masih terpengaruh dengan agama-agama Masih. Makanya kemudian dia tidak terpengaruh dengan agama kesyirikan. Ketika Nabi berjumpa dengan Jibril dalam bentuk asli, Khadijah membawanya kepada Waraqah ibn Naufal karena dia masih lurus agamanya. Masih mengikuti agama Isa dan Musa. Jadi ada beberapa orang yang Hanafiyah, yang lurus akidahnya, tapi tidak banyak. Ya, tapi umumnya negeri Arab itu melakukan kesyirikan, dan itu yang menyebabkan juga hitamnya Hajar Aswad yang ma'ruf sekarang yang menempel di Ka'bah. Makanya dijadikan salah satu rukun Ka'bah Hajar Aswad itu. Jadi bagi orang yang tawaf disunahkan menciumnya, sunnah ya, bukan wajib, sunnah menciumnya. Kalau tidak bisa cukup melambaikan tangan kepada batu tersebut. Wallahu a'lam. Allah khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan selanjutnya dari Abu Hakim di Kalimantan Selatan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ingin bertanya tentang tafsir Al-Quran Surat Al-Isra ayat 94 yang menyebutkan tidak ada yang menghalangi manusia untuk beriman setelah datang petunjuk, melainkan karena mereka berkata, adakah Allah mengutus manusia menjadi Rasul? Pertanyaannya, lantas bagaimana dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani? Mereka percaya pada Rasul dari kalangan manusia, tapi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak mungkin mengadab manusia sampai diutus kepada mereka utusan. Adapun bicara tentang agama-agama, tentu kita katakan bahwa Yahudi benar di zamannya. Maksudnya ajaran Nabi Musa alaihi salatu wassalam adalah benar di zamannya, yang diyakini orang-orang Yahudi di zaman itu. Kemudian juga Isa bin Maryam juga benar di zamannya. Tetapi ingat bahwa setiap Rasul akan menghapuskan ajaran sebelumnya. Maka dengan kedatangan Nabi SAW pun menghapuskan agama-agama sebelumnya. Makanya Rasul mengatakan, tidaklah seseorang mendengar kedatanganku kemudian tidak beriman kepadaku, pasti dia akan termasuk penduduk jahanam. Itu Rasul yang mengatakan seperti itu. Artinya bahwa orang-orang ini, orang-orang ahli kitab ini, mereka benar di zaman mereka. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menurunkan Adam dan Hawa, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qul nahbitu minha jami'a, keluarlah kalian dari sorga semuanya, wahai Adam, Hawa dan Iblis. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dalam ayat yang lain, fa imma ya'tiyannakum minni hudan fala yadhillu wala yashqa. Nanti kelak hidayahku akan turun kepada kalian. Maka siapa yang mengikuti petunjukku jangan bersedih hati dan juga jangan gundah gulana. Dalam ayat yang lain, jangan sampai tersesat dan jangan sampai celaka. Tidak mungkin tersesat dan tidak mungkin celaka. Kata para ulama tafsir mengatakan, maksud hidayah di sini adalah Allah utus kepada mereka para nabi dan Allah turunkan kepada mereka kitab-kitab. Maka yang masyhur pertama Allah turunkan Nabi Musa dengan kitabnya Taurat, sebelumnya Ibrahim dengan suhufnya. Tetapi Musa dan juga Tauratnya hanya berlangsung ketika hidupnya Musa. Ketika Musa meninggal, kemudian datang Rasul yang baru, ya, kemudian datang Isa bin Maryam dengan Injilnya, maka terhapuslah syariat sebelumnya. Termasuk dengan datangnya Nabi SAW dan Al-Quran juga menghapus syariat-syariat sebelumnya. Maka
Dari sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapapun yang mencari agama selain Islam, agama yang dibawa Rasul, selain rugi, maka dia tidak akan diterima. Dan dia termasuk orang-orang yang rugi di akhirat. Dan Allah juga mengatakan, "Inna dina indallahi Islam." Agama yang paling diridhai Allah hanyalah Islam. Jadi kita orang Islam sangat meyakini bahwa agama yang paling diridhoi adalah agama kita. Maka selain daripada agama kita dianggap tersesat. Sesat, mereka harus ikut agama kita. Bahkan seandainya Nabi mereka hidup sekalipun, Rasul mengatakan, "Laukana Musa hayyan, summa taba'tumuhu wa taraktumuni, la dhalaltum," kata Rasul. Kalau Musa saja hadir di tengah-tengah kalian, kalian ikut Musa, kalian tinggalkan aku, sesat kalian, kata Rasul. Artinya, Musa saja kalau hidup dia harus ikut aku. Isa saja kalau hidup nanti di akhir zaman juga ikut syariatku. Buktinya Isa sholat di belakang Imam Mahdi. Artinya Isa ikut syariat Rasulullah, karena Isa turun itu bukan menyebarkan syariat, tetapi melaksanakan tugas membunuh Dajjal, kemudian mematahkan salib, membunuh babi, berhukum dengan hukum keadilan, dan semua di atas syariat Islam, bukan syariat Injil. Jadi kita katakan bahwa agama Islam adalah agama yang terakhir, dan Rasul kita adalah Rasul yang terakhir. Tidak ada Rasul setelah Rasulullah, dan tidak ada syariat setelah syariat Rasulullah, dan tidak ada umat selain umat Nabi SAW sampai kiamat dibangkitkan. Jadi kalau seandainya orang-orang Yahudi berkeyakinan seperti itu, atau orang Nasrani, ya biarkan saja. Dalam keyakinan mereka, kita umat Islam, mereka tersesat dan mereka harus ikut agama kita. Wallahu a'lam. Penjelasannya semoga dapat dipahami bagi penanya. Dan satu pertanyaan terakhir Ustadz dari Saudara Aditya di Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Di dalam surat Al-Maidah ayat 116, Allah Subhanahu wa taala bertanya langsung kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam mengenai keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin Anda tanyakan, di manakah Allah bertanya kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam? Apakah ini terjadi di padang mahsyar? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, alhamdulillah. Kisah dalam surah itu adalah gambaran Al-Quranul Karim. Adapun di mana tempatnya, kapan waktunya, wallahu alam, di situ kan tidak dijelaskan. Quran tidak menjelaskan itu. Tapi dari teksnya yang kita bisa pahami, yang tersirat dalam kepala kita, bahwa itu terjadi di setelah kehidupan dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memanggil Isa. Kemudian akan mengatakan, "Apakah engkau yang memerintahkan umatmu agar engkau disembah?" Nah, gitu. Kata Isa, "Tidak mungkin saya merintahkan. Kalau aku yang merintahkan mereka, kau tahu ya Rabb." Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala kan hanya ingin iqamatul hujjah saja, karena pertanyaan itu akan disaksikan oleh umatnya Isa di akhirat. Ketika Allah mengatakan, "Apakah engkau yang merintahkan umatmu untuk menyembah dirimu dan juga ibumu?" Kata Isa, "Tidak, aku tidak merintahkan umatku untuk menyembah diriku dan ibuku. Kalau memang itu yang kulakukan, tentu engkau maha tahu ya Rabb." Ya, ini kan kalimat seperti ini, ya, dialog ini tentu terjadi setelah kematian. Di padang mahsyar ya, mungkin maksudnya. Tapi detailnya kan tidak dijelaskan, cuman kita lihat teksnya seperti itu. Dan itu sebagai iqamatul hujjah, menegakkan hujjahnya bahwa tidak benar yang dilakukan orang-orang Nasrani terhadap Isa bin Maryam, yang menuhankan Isa dan juga ibundanya Maryam. Maka ditegakkan hujjah bahwa Isa tidak pernah mengajak mereka untuk menyembah dirinya. Bisa sebaliknya, Isa mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.